Ya, di akhir video Bapak hanya berpesan selamat untuk ujian. Ya, besok paling paling banyak doa lah. Kalian anak-anak SMP Muhammadiyah sudah sering mengaji, sering sholat duha, sholat wajibnya tertib juga ya. Eh, Kegiatan agamis kalian cukup tinggi sehingga kalau kalian usahanya sudah tinggi tapi kurang doa, rasanya aneh. Padahal setiap habis sholat duhur itu kan sudah diarahkan untuk berzikir, berdoa dan lain sebagainya. Jangan sampai karena terlalu sibuk mempersiapkan ujian kalian lupa bahwasanya yang di atas itu juga tidak diam, tidak tinggal diam. Yang di atas juga sedang mencoba melihat apakah kalian ini nyiapin ujian itu eh kalian menyiapkan diri untuk ujian, tapi kalian lupa bahwasanya yang menentukan nilai kalian berapa itu yang di atas juga. Usaha perlu, doa juga perlu. Oke, jangan meninggalkan keduanya. Jangan karena percaya dengan doa kemudian tidak berusaha, itu salah. Jangan karena sangat percaya diri dengan usahanya sehingga tidak berdoa, itu lebih salah. Dan di sini Bapak akan menekankan untuk ujian besok itu ya pilihan ganda. Soal-soalnya mungkin yang muncul mirip-mirip dengan kisi-kisi, tapi jangan berharap soalnya sama dengan kisi-kisi. Berarti nggak ujian dong kalau begitu namanya. Begitu. Dan ada beberapa hal yang belum Bapak sampaikan mungkin terkait konversi waktu. Konversi waktu. Waktu. Kalau waktu itu kan satuan waktu kan untuk satuan sistem internasionalnya ada detik ya. Di, kemudian detik itu kalau dilambangkannya S karena dia second, second dari bahasa Inggris. Kemudian ada menit ya. Menit, menit, M. Lalu ada jam. Kalau jam bahasa Inggrisnya hours, hours, hour. Berarti pakai H. Seperti itu. Kayaknya gampang sih. Cuman takutnya kalian lupa lagi. 1 jam itu kan kemarin kan 60 menit ya. 60 menit berapa detik? Ya, satu menitnya kan 60 detik. Berarti 60 menit ya 3.600 detik. 3.600 detik. Jadi itu aja terkait waktu. Paling nanti di soalnya akan muncul soal yang meminta kalian untuk mengkonversi. Ketika di situ diketahui ada waktu sebanyak misalnya eh, 350 detik. Nah, 350 detik itu berapa menit? Tuh, berapa menit? Itu aja sih gampang kan? Gampang lah. 350 detik berapa menit? Ya kalian ingat-ingat aja bahwasanya 1 menitnya itu kan 60 detik. 1 menit 60 detik. 60 detik. Berarti kalau 360 350 detik dengan detik-detik menit kan? Itu maksudnya. Kalau pakai cara perkalian itu lebih mudah. Betul. 350 kali silang 350 dikali 1 dikali 1 dibagi 60. 350 dikali 1 dibagi 60. So, 350 dibagi 60. Dapatnya berapa nih? Dapatnya 5 ya. 5 kali 6 30. Kalau dikali 60 tambahin nolnya lagi 1. Nah, ini 50. Koma kan. Nah, karena satuan menit itu eh, ada menit, ada detiknya ya. Bapak tidak akan mempersulit dengan koma yang harus dijawab panjang itu tidak. Bapak yang simpel-simpel aja lah. Yang penting kalian mengerti bahwa 1 menit itu 60 detik gitu. Berarti kalian udah bisa menjawab. Di sini ada 5 detik dengan sisa ada 5 menit. Jadi dari 350 detik itu dapat 5 menit, 5 menit dengan sisanya yaitu 50 detik. Berarti 350 detik itu akan sama dengan berapa berarti?
Udah ya. 350 detik itu akan sama dengan 5 menit, 5 menit, 50 detik. Minute, second, menit 50 detik. Paling untuk yang soal terkait konversi waktu begitu saja. Udah, udah lah. Asalkan kalian jawabnya dengan tenang dan tidak perlu terburu-buru. Kalian diberi waktu panjang. Kalian lihat lagi jadwalnya untuk IPA itu berapa waktunya. Jangan terburu-buru karena ya, yang kemarin-kemarin kalian menjawab dengan cepat, dengan berbangga-bangga, tahunya nilainya kurang bagus. Lebih baik kalian memanfaatkan setiap menitnya untuk mengerjakan daripada harus terburu-buru atau mengikuti temannya yang terburu-buru. Nggak usah ngikutin teman, ngapain? Hidup-hidup kalian kok, ngapain ngikutin orang lain. Kemudian setelah konversi waktu ada juga di soal itu tentang kecepatan. Kecepatan misalnya ada suatu, misalnya badak berlari dengan kecepatan 500 kilometer per jam. Itu akan sama dengan berapa kilometer per menitnya. Nah, yang begini kan kadang menyusahkan. Atau 600 deh, biar gampang nanti bagi. 600 kilometer per jam. Itu akan sama dengan berapa kilometer per menit. Perlu kalian ketahui jika kita bedah ini nih, kita bedah sebetulnya kilometer per jam itu apa sih maksudnya? Maksudnya adalah badak tersebut dapat berlari dalam 1 jamnya. Dalam 1 jamnya itu sejauh 600 kilometer. Nah, ditanya aja. Sekarang dalam dengan jarak yang sama 600 kilometer itu tuh sebenarnya berapa menit sih? Ya gampang saja. Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit ya tinggal 1 kali 60. Berarti di sini badak tersebut juga bisa dikatakan berlari dalam kecepatan 600 kilometer per 60 menit. Atau kalau kalian sederhanakan ya tinggal dibagi. Ini 600 bagi 60 ya. Ini dicoret jadi satu, satu. Ini juga ada nol di sini. Kita habiskan sampai jadi satu. Ini juga jadi jadi berkurang nolnya. Sehingga kecepatan badak tersebut itu adalah sama dengan 10 kilometer per menit. Aduh, nggak cukup ya. Per menit gitu. Nanti ada soal yang seperti ini ada. Gampang kan? Gampang. Gampang. Bilang dulu aja gampang. Nanti kalau agak sulit ya, ya tetap gampang. Gampang. Gampang-gampang meresahkan. Baik, kemudian ada juga ini kan ini untuk satuan yang sudah besaran turunan disebutnya. Besaran, ada kan ada besaran pokok, besaran turunan. Nggak akan Bapak tanya besaran pokok, besaran turunan. Itu cukup jadi wawasan saja bahwa besaran turunan itu didapat dari besaran pokok. Tapi nanti di suatu waktu kalian harus mengerti juga besaran turunan itu cara mendapatkannya bagaimana. Tapi bukan di materi sekarang. Besaran turunan itu kan besaran hasil dari gabungan dari beberapa besaran pokok. Ini kan merupakan jarak ya, kalau dalam kecepatan. Jarak itu dapat kita artikan kalau di besaran pokok itu sebagai panjang, panjang, ya, panjangnya. Nah untuk ini waktu. Kalau waktu ya memang besaran pokoknya namanya waktu. Jadi dari besaran pokok panjang jika dibagi dengan besaran pokok waktu itu akan sama dengan kecepatan. Akan muncul suatu besaran baru yang disebut dengan besaran turunan itu jenis. Besaran turunan itu didapatkan dari beberapa gabungan besaran pokok seperti itu. Nah, massa jenis juga sama. Massa jenis itu kan massa dibagi volume. Massa itu dari ya massa itu memang besaran pokok ya, besaran pokok. Nah, kalau volume dia itu dari eh, besaran pokok besaran pokok panjang, besaran pokok panjang yang dipangkatkan 3. Betul kan? Besaran pokok panjang yang dipangkatkan 3 sehingga jadi volume.
Kalau panjang doang tadinya sentimeter. Kalau dikalikan lagi dengan dikuadratkan, dikali dipangkat dua, jadi luas. Jadi satuan luas. Tadinya kan panjang, begini kan kalau panjang. Kemudian kalau dikuadratkan jadi luas. Jadi seperti ini. Ini luas. Ini namanya luas. Itu pangkat dua. Tapi kalau mulai dikalikan lagi dengan panjangnya lagi seperti ini, dia akan menjadi suatu ruangan. Yang tadinya hanya satu bidang jadi satu ruangan. Nah, satu ruangan ini disebutnya dengan volume. Volume. Jadi itu proses diperolehnya volume itu dari besaran pokok panjang yang dipangkatkan tiga. Nah, untuk masa jenis ini kita nggak akan bahas ini sebenarnya, ini hanya ya sudah pembahasan awal saja. Untuk masa jenis juga nanti akan ditanyakan dalam beberapa konversi. Misalnya ada masa jenis suatu benda itu 300 gram per mili. Pertanyaannya, dia berapa kilogram per mili misalnya. Nah, ini mudah saja. Berarti kan 300 gram per mili itu artinya dalam 1 mili volume benda tersebut itu beratnya itu masanya adalah 300 gram. Sekarang bagaimana kalau yang ditanyanya dalam kilogram? Seperti itu kan. Milinya tetap sama, satu ya. Nah, ini yang berubah kilogram. 300 gram itu berapa kilo? Ya, berarti 300 bagi 1000 kan. Dicoret, coret, 3 bagi 10. Ini kalau ini bisa dicoret dan nolnya, karena ini kekurangan nol jadi pinjam 01. Jadi begini. 0,3 kilogram per mili. Berarti 300 gram per mili itu akan sama dengan 0,3 kilogram per mili. Biasanya itu akan mudah kalau yang dikonversi hanya bagian atasnya saja. Tapi kalau yang bawahnya juga dikonversi itu nanti kalian harus menghitung lagi. Misalnya ya, Bapak kasih yang mudah. Misalnya ditanyanya kilogram per liter. Oh, jangan liter deh. Kalau liter nanti per kiloliter. Kiloliter juga kegedean. Apa-apa deh. Eh, liter aja deh. Ntar pada sedih. 300 gram per mili ini sama dengan berapa kilogram per liter. Nah, kalau ini beda cerita. 300 gram per mili itu seperti ini tadi ya. Per 1 mili. Itu akan sama dengan titik-titik-titik kilogram per liter katanya. 300 bagi 1000 tadi kan udah dapatnya 0,3 kilo. Nah, 1 milinya berapa liter? Ternyata 1 mili itu kalau dinaikkan ke liter itu 1 bagi 1000. Berarti sama dengan 0,001 liter. 0,3 per 0,001 liter. Nah, seperti ini. Terus kalau mau dijadiin satu gimana nih Pak? Repot sekali banyak koma. Ya, kalian ingat lagi cara matematika. Gimana caranya biar ini bisa jadi satu liter. 0,001 biar bisa jadi satu gimana? Ini kan tadi di awal satu. Karena dibagi 1000 jadi satu. Ya tinggal dikali 1000 lagi aja dibalikin lagi. Tapi di dua ruas dikalinya. Karena ini udah sama kan. Nggak boleh berubah. Di ruas yang sama dikali 0,3 kali 1000. Nolnya kan tadi ada di depannya. Ngutang 01 nih jadi 0, berarti di sini pakai 1. 3 kali 100 ya 300. Kemudian untuk ini 0,001 dikali 1000 ini coret aja nol semuanya. 1 kali 1 1. 1 liter ini kilogram. Ternyata sama aja guys, 300 kilogram per liter. Ini sama dengan tadi yang soal di awal. Tuh, sama aja ternyata. Itu. Kemudian
Udah sih mungkin yang tadi belum disampaikan di video-video sebelumnya itu saja. Terakhir mah paling mengingatkan bahwa soal yang beberapa kali muncul itu yang tentang perubahan wujud zat dan agak mengecoh karena kalian harus betul-betul ingat bagaimana perubahan zat tersebut. Maksudnya gimana, Bang Messi? Maksudnya perubahan wujud. Nah ini nih perubahan wujud. Ini kalian harus ingat betul. Jangan sampai ketuker. Kalau ada benda cair berubah menjadi gas itu namanya menguap. Kalau ada benda cair berubah menjadi padat itu namanya membeku. Yang begitu-gitu harus ingat ya. Dan kalian udah pernah mengetahuinya di SD, cuma ditambah yang padat mungkin yang padat belum agak kurang dikenali. Dan untuk tingkat SMP ini nggak cuman benda cair, kalau jadi gas apa disebut namanya menguap. Nggak gitu doang. Tapi sudah harus bisa menjelaskan partikelnya. Apa yang terjadi ketika benda cair ini menguap? Oh, di sini kan ada ya, di samping itu. Nah, apa yang terjadi ketika benda benda cair, iya, benda padat itu mencair? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jarak partikelnya yang tadinya sangat dekat menjadi semakin jauh. Berarti jarak partikelnya menjauh. Yang begitu gitu. Kalau mengkristal itu kan dari gas jadi padat tuh. Keadaan partikelnya gimana? Oh, dari yang tadinya jaraknya sangat jauh menjadi sangat dekat. Seperti itu. Itu saja paling. Selamat mengerjakan PSTS besok. Semoga diberikan kesehatan. Dan jangan lupa sarapan dulu. Kalau nggak sarapan ngerjain IPA, wah, habis badan kamu nanti. Sarapan, jangan kemalaman tidurnya. Jangan lupa banyak berdoa. Dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum.